Shalom Robot Kids, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, adik-adik, kakak percaya adik-adik sudah siap untuk puji Tuhan dan penuh dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Noel mau ajak kita ingetin ayat hafalan kita minggu lalu yang terdapat di dalam Ayat hafalan kita minggu lalu terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Yuk adik-adik kita berdiri bersama-sama, kita mau puji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita memujikan satu pujian. Aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada
menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kakak yang akan membagikan firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Rehoboth Kids, happy Sunday. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, minggu lalu itu kita udah belajar mengenai sikap Tuhan Yesus kepada saudara, teman, dan juga keluarga. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus yang menyayangi makhluk hidup lainnya. Nah, kalau makhluk hidup lainnya itu apa sih? Ada binatang, ada tanaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Nah, sesuai dengan tema kita adalah Jesus love animal, I will love too. Kita akan belajar dari Lukas 2 ayat 40, 51, dan 52. Nah, dari ayat tersebut kita belajar mengenai mama papa Tuhan Yesus, yaitu Maria dan Yusuf. Mereka mengasihi Yesus dari Yesus di dalam kandungan sampai Yesus besar. Nah, kasih mereka yang diberikan kepada Yesus ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan mengenai kasih. Namun kasih yang diajarkan Tuhan Yesus ini kepada semua makhluk hidup. Yang tadi kakak sebutin, ada binatang, ada tanaman. Nah, gimana sih caranya Tuhan Yesus mengasihi binatang dan tanaman itu? Nah, salah satu cara Tuhan Yesus mengasihi mereka itu ada dalam Matius 6 ayat 26. Yaitu bunyinya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, salah satu cara Tuhan Yesus mengasihi hewan-hewan atau tanaman yang ada di dunia ini, itu dengan cara memberi makan burung di udara. Dengan cara apa? Tuhan memiliki banyak cara memberi mereka makan dengan adanya tanaman untuk mereka mengambil air embunnya, kemudian adanya hewan-hewan kecil untuk mereka dipersiapkan Tuhan Yesus untuk makan dan lain sebagainya. Nah, di sini adik-adik ada yang punya hewan peliharaan nggak? Ada ya, sama kakak juga punya. Kakak punya hewan peliharaan tuh 2 anjing kecil, namanya tuh Oreo dan Mochi. Nah, kakak juga belajar untuk mengasihi hewan peliharaan kakak, sama seperti Tuhan Yesus juga mengasihi hewan peliharaannya Tuhan Yesus. Nah, ada yang tahu nggak hewan peliharaan Tuhan Yesus itu apa? Nah, hewan peliharaan Tuhan Yesus itu adalah keledai. Nah, keledai ini dia masih sejenis kuda, tapi ukurannya lebih kecil dari kuda. Nah, Tuhan Yesus mengasihi keledai ini, diberi makan setiap hari, dimandiin, diajak jalan-jalan, kadang juga dia tuh dibawa pergi sama papanya ketika harus pergi perjalanan jauh. Nah, Tuhan Yesus mengasihi keledai ini. Nah, yang Tuhan Yesus lakukan itu sama juga yang kita lakukan, yaitu kita mengasihi hewan peliharaan kita, baik itu kita punya anjing atau kelinci atau kucing, kita bisa beri makan mereka, kita ajak main, kita mandikan mereka. Nah, tapi terkadang ada kondisi di mana adik-adik mungkin takut ngelihat anjing atau takut ngelihat kucing, takut digigit. Nah, sama kakak tuh juga pernah ngerasain itu. Dulu kakak tuh pernah melihat anjing waktu ada tugas sekolah di desa. Kakak mau deketin tuh, karena kan lucu anjingnya kecil gitu. Waktu kakak deketin, kakak tuh digigit. Nah, kakak otomatis nangis dong karena digigit, darah lagi kan. Habis itu yang punya tuh bilang, ini anjingnya itu takut gara-gara nggak kenal, makanya digigit. Nah, habis itu kakak tuh udah gini, udah nggak mau ketemu sama anjing tuh lagi, anjing tuh jahat gitu kan, kakak mikir gitu. Sorenya waktu kakak mau main sama teman-teman kakak tuh, dia datang lagi, dia datengin kakak tuh, dia duduk
ngeliatin kakak gitu, diem aja, dia nggak ngonggong, nggak ngapa-ngapain. Nah, kakak kan jadi ini ya, jadi mikir gini, ini anjing tadi gigit kok sekarang deketin gitu kan. Akhirnya kakak pelan-pelan tuh megang tangan kakak buat ngelus dia tuh. Akhirnya dia mau. Nah, akhirnya kakak tuh di sana tuh 3 hari. Jadi 3 hari tuh dia ngikutin kakak kemana aja gitu. Sampai kakak pulang tuh dia hampir ngikutin. Nah, dari situ kakak tuh jadi belajar. Walaupun hewan itu belum kita kenal, karena hewan itu juga punya perasaan sama seperti kita. Nah, hewan itu tuh takut pertamanya, karena mereka nggak tahu apa niatan kita deketin mereka. Jadi mereka tuh takut pertamanya. Tapi setelah mereka tahu, mereka lihat cara kita untuk mendekati mereka bukan untuk niatan jahat, mereka juga akhirnya mau dekat dengan kita. Nah, jadi adik-adik, kalau kita lihat ada anjing yang gonggong, kita lewat ada anjing yang gonggong atau gimana, kita nggak boleh mukul anjingnya, kita nggak boleh ngelempar anjingnya dengan barang, karena sama saja kita juga menyakiti dia dan dia juga akan merasa sakit. Nah, jadi hari ini kita belajar untuk menyayangi hewan ataupun tanaman yang sudah Tuhan ciptakan, dan Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Menyayangi ada banyak cara, tadi kan kakak sebutin, bisa dikasih makan, bisa juga diajak main, bisa juga dimandikan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari ini, kita hafalin ayat hafalannya yuk, di 1 Yohanes 2 ayat 6. Bunyinya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yuk, bacain sekali lagi yuk. 1 Yohanes 2 ayat 6. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke, udah hafal? Oke, kalau gitu kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk menyayangi makhluk hidup lainnya yang Kau ciptakan, seperti binatang-binatang yang ada di udara, di air, di laut, ataupun juga tanaman yang Kau ciptakan. Kami juga belajar, Tuhan, mengasihi binatang ataupun tanaman memiliki bentuk yang berbeda-beda. Sertai dan berkati juga kami, Tuhan, supaya kami dapat menerapkan apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.